Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, di tengah segala keterbatasan karena pandemi COVID-19, kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar secara daring. Baiklah anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat semuanya dan tetap semangat. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Taufik Ramadhani sebagai guru akidah akhlak di MTS Al-Faqihiyah, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, yang kebetulan hari ini saya sedang melaksanakan PPG daring di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dan Al-Quran pula diturunkan pada tanggal 17 bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus menyendiri di Gua Hira. Sehingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi SAW. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat yang mendengarkannya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pencatat wahyu, yaitu pertama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Said bin Qais. Kemudian selanjutnya kita juga akan membahas yaitu periodisasi turunnya Al-Quran. Para ulama ulumul Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periodisasi. Yang pertama yaitu periode sebelum hijrah, dan yang kedua adalah periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai yaitu ayat-ayat Madaniyah. Yang pertama, periode Makkiyah. Ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW ini melakukan hijrah ke Madinah berjumlah 86 surat, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Surah pertama yang diturunkan di Mekah adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pada periode Makkiyah telah menimbulkan bermacam-macam
reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Reaksi-reaksi tersebut nyata dalam 3 hal pokok, yaitu yang pertama, segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Yang kedua, sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran. Yang ketiga, dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. Yang kedua adalah periode Madaniyah. Periode Madaniyah, periode Madinah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran telah didapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib, yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman tuqa fi makhmasatin ghairu mutazanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Yang selanjutnya, sejarah pembukuan Al-Quran. Adapun sejarah pembukuan kodifikasi Al-Quran ini dibagi ke dalam 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran pada masa Rasulullah SAW, yaitu pada masa ini Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Karena kepasihan dan keindahan bahasanya luar biasa, ia tersebar dengan cepat dan menakjubkan. Secara sembunyi-sembunyi dalam malam yang gelap, kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi untuk mendengarkannya ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Kaum muslimin juga bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran, karena Nabi SAW diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Yang kedua, Al-Quran pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin. Sesudah Rasulullah SAW wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutan turunnya, dan belum 6 bulan sejak wafat Rasulullah SAW, dia telah merampungkan penghimpunan itu dan mengusungnya ke atas punggung unta. Sesudah Khalifah ketiga mengetahui bahwa Al-Quran terancam perubahan dan penggantian akibat sikap mempermudah dalam menyalin dan memeliharanya, dia memerintahkan untuk mengambil mushaf yang disimpan oleh Hafsah, yakni naskah pertama di antara naskah-naskah Khalifah pertama. Pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Pengertian ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mujizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran
adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai khatamin nabiyyin, sebagai nabi terakhir. Dinamakan Al-Qur'an karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Adapun nama-nama Al-Qur'an, Al-Qur'an juga mempunyai nama yang cukup banyak. Di antara nama-nama Al-Qur'an yang pertama yaitu Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Huda, An-Nur, Al-Bayyinah. Ada beberapa keistimewaan Al-Qur'an sebagai mukjizat. Pada waktu pemikiran manusia masih sederhana, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci yang sederhana pula. Sehingga dengan demikian manusia dapat mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab suci tersebut. Namun setelah pemikiran manusia berkembang, lebih maju, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci yang sempurna, yaitu Al-Qur'anul Karim. Seperti kita ketahui, seringkali Al-Qur'an turun secara spontan guna menjawab pertanyaan atau mengomentari peristiwa. Kelebihan kitab suci Al-Qur'an daripada kitab suci yang lain adalah yang pertama, segi keaslian Al-Qur'an. Selama 14 abad, kitab suci Al-Qur'an tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Yang kedua, segi isi kandungan Al-Qur'an. Salah satu kelebihan ajaran Al-Qur'an dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya lengkap, menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Yang ketiga, segi susunan bahasanya Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arabiyah, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Yang terakhir adalah segi misi yang diemban kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an ini berlaku sementara, hanya untuk umat tertentu. Al-Qur'an berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kitab suci sebelum Al-Qur'an dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Qur'an dikatakan abadi dan universal. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.